A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya. Tak usah berlama-lama, mari kita lanjut ke ceritanya. Mbak, aku mengatur napas, mencoba tak marah ketika tamparan mendarat di pipiku. Kurasakan aura gelap, dipenuhi amarah. Rasa dengki yang lumrah hadir dari dirinya. Di balik sikapnya jelas ia menyimpan rasa pada Mas Banyu. Sadarlah Mbak, bahwa setan sekarang sedang merasa menang. Berhasil membuat permusuhan di antara sesama manusia. Seperti Mbak dan kakak iparku. Lepaskan hal-hal menyangkut ilmu hitam itu Mbak. Tanganku hendak meraih bahunya, tetapi langsung ia tepis. Kepalanya mendongak dengan tatapan tajam. Jelas matanya tertuju pada pipiku. Hewan kecil itu berjatuhan tak menempel dan saat ku pegang, sudah bersih kembali. Ikutilah aturan Allah Mbak, bukan aturan. Enggak. Lagian apa salahnya aku hanya mengikuti kebiasaan nenek moyang kami? Hal yang dilakukan oleh bapakku. Jawabnya tegas bahkan memotong ucapanku. Aku membuang wajah ke arah Alin yang masih bersembunyi di sampingku. Apakah Mbak tetap mengikutinya? Padahal sebenarnya setan itu menyeru ke dalam azab api neraka. Tanyaku lagi, kini meraih tangannya dan meletakkannya di dada. Tinggalkan semua ini Mbak. Bersihkan hatimu dari rasa amarah. Dengki yang akan membunuhmu sendiri nantinya. Bangkun tak merespon sama sekali. Ia hanya diam. Perlahan tanganku ia lerai, lalu beranjak pergi begitu saja. Aku hendak mengejar, tetapi Alin menarik-narik gamisku. Kembali aku duduk dan menenangkan Alin. Ku elus perlahan punggungnya yang masih merasa ketakutan. Sementara Mas Danur hanya diam sedari tadi seperti hendak bicara. Kamu mau bicara apa Mas? Tanyaku, tetapi bibirnya tampak sulit digerakkan. Setelah Alin tenang, ku elus wajah Mas Danur. Tiba-tiba air mata menetes. Ku seka pipinya yang basah. Ku cium pipi suamiku. Gak apa-apa, gak usah nangis, ujarku. Om pasti takut juga Tante Yumna, celetuk Alin. Aku mengulum senyum membalas ucapan gadis kecil itu. Alin mau nonton TV nggak? Kita masuk yuk, ucapku penuh antusias. Alin mengangguk dengan senang dan lebih dulu masuk. Aku membopong Mas Danur masuk dan duduk di ruang tamu. Hingga aktivitas itu berjalan seminggu setelahnya. Sementara tabungan Mas Danur mulai menipis, tetapi ia tak kunjung sembuh. Padahal kata dokter ia akan segera sembuh, karena kemarin hanya syok. Pagi ini ibu mertua, Mas Banyu dan Pak Ustadz pulang. Alin bersorak ria mengira ibunya sudah pulang. Namun, hingga semua turun dari mobil, Mbak Rahayu tak kunjung terlihat. Ibuku mana? Tanya gadis polos itu. Sampai ibu mertua masuk rumah, aku langsung bertanya di mana Mbak Rahayu. Namun, raut wajahnya membuatku merasa ada sesuatu yang terjadi. Tak lama ibuku datang dengan motornya bersama Mbah Yan. Ibuku langsung menghampiriku. Kamu sehat nak? Kuanggukan kepala sambil mencium tazim tangan ibu. Mbah Yan itu mau kemana bu? Tanyaku melihat Mbah Yan pergi ke arah samping rumah. Ibuku dan ibu mertua terlihat saling lirik. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Mas Banyu mendekati Alin. Alin mau beli es krim apa mainan baru? Tanyanya jongkok menyamai sang anak. Kulihat Alin melirikku sejenak. Alin mau beli kerudung ya? Ujarnya lembut. Aku udah punya dibikinin tante satu.
tapi mau punya yang banyak kayak Tante Yumna. Aku mengulum senyum pada gadis itu. Ayah, ayah kenapa nangis? Tanyanya. Aku turut penasaran kenapa Mas Banyu tiba-tiba menangis di depan anaknya. Tak menjawab pertanyaan Alin. Mas Banyu langsung memeluk Alin begitu saja. Yumna, kamu gak lihat Rahayu pulang? Tanya ibu mertua. Sontak aku menggeleng. Perasaan tak ada yang pulang sebelum mereka pagi ini. Atau karena aku saking sibuknya hari-hari belakangan ini. Namun, masa iya Mbak Rahayu pulang tak menyapa anaknya Alin? Ibu mertua menarik tanganku. Kuturuti hingga sampai di depan kamar Mbak Rahayu. 2 minggu ini aku tak membuka kamarnya sama sekali. Seperti pesan Pak Ustadz, kami tidur di kamarku, kadang di kamar ibu mertua. Tangan ibu dilepaskan dariku dan kini menyentuh gagang pintu. Kulihat beliau tanpa ragu-ragu. Bu, sebenarnya ada apa? Tanyaku. Ibu menggeleng samar, lalu membuka pintu kamar itu. Langkah kaki ibu terus masuk dan duduk di bibir ranjang. Tangannya mengelus kasur, lalu menoleh ke arahku. Aku ikut masuk. Mbakmu sudah membersihkan rumah ini, ucap ibu mertua. Hah? Masa sih Bu? Kapan? Aku nggak... Dia kabur nak dari tempat itu. Dia pasti pulang, ujar ibu memotong pembicaraanku. Kabur? Jadi Mbak Yan dan Pak Ustadz mungkin sedang mencari Mbak Rahayu sekarang. Aku beranjak keluar kamar dan ke samping rumah. Terlihat Mbak Yan berdiri di bawah pohon besar belakang rumah. Aku berjalan mendekati keduanya yang tampak bicara serius. Mbah, panggilku. Yumna, bisa ambilkan kapak? Tanyanya. Aku sempat terdiam, tetapi langsung mengangguk dan masuk rumah lewat pintu dapur. Aku mendatangi ibu untuk bertanya di mana kapak diletakkan di rumah itu. Ibu keluar dan langsung mengarahkanku ke dapur. Di sebelah tungku kayu, ibu mengambil benda besar itu dan membawanya sendiri ke belakang rumah. Mbah Yan menerima kapak itu, lalu ia mulai menebang pohon besar itu. Apa kuat, Mbah? Minta bantuan tetangga lainnya ya, tawarku. Gak usah, Nduk, jawabnya. Mereka tidak akan bisa, lanjutnya. Sesekali Mbah Yan bergantian dengan Pak Ustadz. Aku beranjak ke dapur membuatkan minum. Mas Danur di ruang tengah bersama ibuku, sedangkan Alin tadi pergi bersama ayahnya. Hingga sore menjelang, dan sedikit lagi pohon itu akan roboh. Pohon ini bisa mengenai rumah ini. Tidak apa-apa kan Bu Ajeng? Ibu mertua terdiam sejenak, tetapi akhirnya ia mengangguk tak masalah. Kami berdua diminta menjauh. Hanya hitungan detik pohon itu roboh mengenai bagian belakang rumah ibu mertua. Ibu mengelus dadanya. Semoga Rahayu segera ditemukan, ucap beliau. Memang apa hubungannya dengan pohon itu, Bu? Tanyaku. Rahayu pernah bilang tentang pohon ini adalah rumah makhluk-makhluk gaib itu. Dan kepergiannya mungkin terjebak di dunia mereka. Sebab kata Rahayu ia harus menerima konsekuensi jika melanggar aturan mereka. Rahayu bilang ia akan meminta negosiasi. Tapi apa bisa, Nduk? Pak Ustadz bilang Rahayu akan berakhir mengenaskan berurusan dengan makhluk gaib. Ibu bercerita dengan wajah basah. Kosa katanya bisa jelas meski tak bisa menahan kesedihannya lagi. Semoga yang terbaik untuk Mbak Rahayu ya Bu, ucapku menenangkan beliau.
Lalu kuajak ibu ke dalam rumah duduk bersama Mas Danur. Setelah penebangan itu, Bayan pamit meminjam gergaji untuk memotong kecil pohon di belakang rumah. Sementara Pak Ustadz meminta untuk dilakukan pengajian di rumah ini. "Apa kita akan mengundang warga kampung sini, Pak Ustadz?" tanyaku. Beliau menggeleng. "Mereka belum hilang dari pengaruh Rahayu. Biar saya mengundang anak pondok untuk datang. Kita perlu melaksanakan pengajian selama 7 hari berturut-turut." Aku mengangguk setuju. Begitupun yang lain. "Oh iya Pak, waktu itu Mbak Anggun datang. Apa dia nggak bisa diruqyah juga?" tanyaku teringat. Meski Mbak Anggun tak pernah datang lagi, aku pun belum sempat mengecek ke rumahnya. Aku hanya merasa kasihan ia menyimpan rasa amarah begitu besar terhadap kakak iparku. "Pertama kita harus temukan Rahayu dulu ya," ujarnya. Aku mengangguk setuju. Begitupun yang lain. Namun Mas Danur malah menarik gamisku. Ia ingin bicara lagi, tetapi masih tertahan. Aku menatap kedua mata suamiku itu. Tatapannya sedih. "Pak Ustadz, sebenarnya apa yang terjadi dengan suami saya? Apa dia bisa sembuh? Kenapa beliau tidak bisa bicara sampai hari ini?" tanyaku. Semua pertanyaan yang menggumpal di pikiran ini kutanyakan pada Pak Ustadz. Mendengarkanku, Pak Ustadz duduk di sebelah suamiku. Ia seperti mencoba diskusi dengan Mas Danur. Air mata suamiku itu kembali membasahi pipi. Refleks tanganku hendak menyentuh pipinya, tetapi Pak Ustadz melarang. "Jangan diseka Yumnah. Biarkan air mata penyesalannya kering sendiri," ujar Pak Ustadz. Perlahan tanganku menjauh dari wajah suamiku itu. "Dia begini sama halnya seperti Rahayu, sebab melanggar janji. Sekarang kamu ikhlaskan Yumnah. Bila hal buruk terjadi pada Danur." Aku tertegun. "Maksud Pak Ustadz apa?" "Saya sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Hanya saja yang pasti ada hubungannya dengan perbuatan Danur sebelumnya. Dia tiba-tiba stroke ringan dan tak bisa bicara. Pasti ada sangkut pautnya." Aku menelan ludah mendengar penuturan Pak Ustadz. Apa yang Mas Danur tengah dihukum hingga keadaannya jadi begini? Kuelus punggung tangan suamiku itu. Entah orang akan nilai aku sudah buta cintanya. Tetapi beginilah. Sudah jatuh hati pada pria yang berani menghalalkanku. Rasanya sulit jika terjadi hal buruk padanya. Hingga malam itu aku tak bisa tidur memikirkan ucapan Pak Ustadz. Sepanjang malam juga aku terjaga di sisinya. Mas Danur sudah tidur. Ia tampak pulas. Wajah tampan dengan hidung mancung yang asik kupandangi kini. Seharusnya kami masih menikmati masa pacaran setelah menikah. Puaskan diri karena sebelumnya semua terbatas. Namun, saat kami sudah mengikat janji pernikahan, Allah beri ujian ini. Karena tak bisa tidur dan sudah jam 3 pagi, aku turun dari ranjang, berniat ke kamar mandi untuk wudhu. Ingin kuadukan semua keluh kesah ini padanya. Sebenarnya wudhu di kamar mandi termasuk fasik. Dan entah kenapa ada dorongan untuk aku ambil air wudhu di luar, tepatnya di samping pintu dapur. Usai buang air kecil, ku buka pintu. Angin pagi yang dingin langsung menusuk kulit. Namun, aku tetap keluar, membuka kran, niat dan segera berwudhu. Setelahnya aku kembali masuk, menutup pintu seperti semula. Terdengar suara seperti benda jatuh membuat langkahku terhenti sejenak. Ingin rasanya ku cek suara apa barusan. Yumnah, kamu ngapain udah bangun?" Mas Banyu, iya aku gak bisa tidur. Ini mau sholat," jawabku.
Oh iya mas, tadi aku dengar ada suara kayak benda jatuh. Mas Banyu membulatkan mulutnya. Oh, itu paling mangganya ibu. Besok pagi aja diambil. Biar kamu cobain. Mangganya enak. Ujarnya langsung mengambil gelas dari rak piring. Aku manggut-manggut. Lalu pamit dari sana. Segera sholat untuk menenangkan pikiranku. Mengadukan semua kegalauan. Memang paling enak curhat padanya. Sudah pasti akan diberi solusi. Dan kegalauan kita tak tersebar pada manusia. Aku menunggu hingga azan subuh sambil mengaji. Setelah 2 rakaat wajib ku kerjakan, aku mengecek kembali ke kamar. Mataku membelalak. Mas, panggilku. Suamiku itu sedang berdiri di depan lemari baju plastiknya dan tangannya memegang kaca rias kecil milikku. Biasanya Mas Danur akan perlu bantuan untuk berdiri. Sekarang lihatlah kakinya bisa bergerak. Adik, jawabnya semakin membuatku tercengang. Ia menghampiriku yang berdiri mematung di bawah bingkai pintu. Mas Danur menghampurkan dirinya ke dekapanku. Alhamdulillah, kuasa Allah kamu kembali normal mas, ucapku sambil mengelus lembut punggungnya. Danur, kamu udah... Aku menoleh ke belakang. Ada Mas Banyu yang berdiri dengan ekspresi yang sama denganku tadi. Ia terlihat cukup terkejut. Mas Danur keluar dari kamar setelah melepaskan dekapan, lalu berdiri di hadapan kakaknya. Keduanya langsung berpelukan. Tak terasa embun air mata mengalir di pipiku. Tiba-tiba suasana terasa haru. Singkat cerita, Bu, semalam aku dengar suara benda jatuh di belakang rumah. Kata Mas Banyu ada pohon mangga juga ya? Tanyaku duduk di sebelah ibu yang tengah melipat baju. Ibu tak menjawab. Kutatap wajahnya terlihat sedikit pucat. Ibu masih mikirin Mbak Rahayu ya? Tanyaku. Ibu mertua menggeleng. Dahiku mengkerut. Kukira itulah alasan ibu seperti tak semangat. Suara Alin terdengar berteriak dari kamar. Gegas ku hampiri gadis kecil itu. Iya, ini. Kamu maunya apa sih, Nduk? Mas Banyu tampak kesal. Sepertinya kelelahan. Mas, panggilku. Si empu kamar menoleh ke arahku. Ku isyaratkan agar keluar dari kamar itu. Kalau tantrum biarin aja dulu. Asal gak ada benda bahaya di sekitarnya. Emang dia kayak gitu karena apa mas? Mas Banyu mengusap wajah kasar. Katanya semalam ibunya pulang beliin jajan. Tapi dicariin di semua sudut kamar gak ada. Ujarnya lemas. Mungkin dia kangen ibunya mas. Ku hampiri gadis kecil itu. Duduk di bibir ranjang menunggu tangisannya mereda. Baru beberapa menit, sudah terdengar suara ibu mertua menegur Mas Banyu. Kenapa membiarkan Alin menangis? Didengar orang lo Banyu. Itu anaknya didiemin. Apa boleh buat? Padahal anak tantrum macam Alin didiemin makin menjadi. Namun, beda bagi ibu mertuaku. Alin suka mangga enggak? Kita cari di belakang rumah yuk. Tadi tante dengar suara mangganya jatuh loh. Ujarku membujuk, memeluk dan menyeka air matanya. Gadis kecil itu masih geleng-geleng dengan suara sesunggukan. Gak apa-apa. Alin pasti kangen ibu ya. Ucapku lagi. Alin didatengin ibu tante. Dibawain mainan. Sama jajan banyak banget. Ucapnya mendongakkan wajah menatapku. Dari ucapannya ia terlihat tidak bercanda. Apa anak kecil akan halusinasi saat merindukan ibunya? Aku sampai meletakkan telapak tanganku ke keningnya.
untuk mengecek suhu tubuhnya apakah panas. Alin malah menepis tanganku. Tante sama aja kayak ayah. Gak percaya kalau Alin ketemu ibu. Gadis itu pergi berlari keluar kamar, bahkan mendorong ayahnya. Kususul ia ternyata menghampiri neneknya yang masih melipat baju sambil menonton televisi. Aku hanya berdiri dengan suara sesungguhkan, sampai ibu mertua mendongak dan menghadirkannya untuk diam. Aku cukup terkejut mendengar suara ibu mertua. Jarang sekali ia nada tinggi pada anak kecil. Mas Banyu langsung menenangkan Alin. Ikut Tante Yumna yuk, ambil mangga. Adek kan suka mangga, ucapnya membujuk sang anak. Aku ikut menimpali membujuknya. Nenek, panggil Alin lagi setelah sudah lebih tenang. Namun ibu mertua malah berdiri. Tolong masukin baju-bajunya ke lemari Yumna, ujar ibu mertua berlalu begitu saja. Kulihat ia memasuki kamar. Tante. Iya sayangku, kita ambil mangga sekarang yuk. Ajakku menggendong bocah 3 tahun itu. Bersamaan dengan itu Mas Danur keluar dari kamar. Ia memang ku minta lebih banyak istirahat lebih dulu. Wajahnya sumringah langsung menyapa Alin. Om, udah sembuh. Yeh, Alin teriak kesenangan. Ia cukup akrab dengan Mas Danur sebelumnya. Begitu dimanja juga. Akhirnya aku dan Mas Danur ke belakang rumah dengan suara semangat Alin. Namun, begitu kakiku menginjakkan tanah ke belakang rumah, entah kenapa rasanya ada yang aneh. Hidungku mencium bau aroma tak sedap, tetapi belum terlalu menyengat. Ini bau apa ya Mas? Tanyaku pada Mas Danur. Namun, suamiku itu sudah berjalan ke depan bersama Alin. Kakiku perlu menyingkirkan daun-daun jati. Tepat di atas kepalaku pun ada pohon jati. Daunnya berguguran dengan ukuran besar, bisa saja mangganya tertutupkan. Mas Danur terus maju, sementara aku menyamping. Semakin aku jalan ke sisi kanan, hidungku semakin mencium aroma tak sedap. Kuteruskan langkahku, hingga ada sesuatu tak sengaja kuinjak. Terasa keras, kukira kayu, jadi kusingkirkan daun di atasnya. Astagfirullah, jeritku langsung tergelincir karena syok. Bukan kayu, tetapi sebuah kaki. Mas Danur, panggilku terus berteriak. Mas Danur mendatangiku. Kuarahkan dagu ke sebuah kaki yang lebih terlihat hanya tinggal tulang. Mas Danur menyingkirkan dedaunan. Tante, kenapa? Tanya Alin baru datang. Aku berdiri dan menggeleng. Jangan sampai Alin lihat pemandangan ini. Mbak Rahayu. Pekik Mas Danur refleks membuatku berbalik badan. Kupandangi dari kaki hingga wajahnya. Badannya tinggal tulang. Wajahnya sedikit hancur, tetapi masih bisa dikenali. Dan banyak pelatung di wajahnya yang keluar entah dari mana. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.